Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu tentang konsep pendidikan. Yang mana hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan untuknya masuk ke surga." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua yaitu tentang kewajiban belajar dan mengajar dalam perspektif hadis. Yang mana hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisinni, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridwan yatlubu." Akhraju Ibnu Abdul Barri. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari." Hadis riwayat Ibnu Abdul Barri. Hadis yang ketiga yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minina dha'ifin wa fi kulli khairun. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'inu billahi walau anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan." Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing adalah baik. Usahakan sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang berguna bagi engkau. Mintalah bantuan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jika engkau terkena musibah, jangan engkau mengatakan andaikan saya berbuat begini, niscaya begini. Akan tetapi katakanlah telah ditakdirkan oleh Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Sesungguhnya kata andai kata membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat yaitu tentang materi pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, "Kuntu khalfal Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alaka fas'alillaha wasta'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlama wa jafatis suhuf." Rawahu Tirmidzi. Hadisu hasan sahih. Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai anak pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu, yaitu peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah.
apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tidak akan dapat memberikan suatu pertolongan kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu sedikit pun juga kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan pada buku catatan telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis yang kelima yaitu tentang metode pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi athari safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabilan. Qala sadaqtu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lamu minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an ta'lidal ummata rabbataha wa antarul khufatal 'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyani. Thumma intalaqa falabithu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahul Muslim. Arti dari hadis kelima ini bahwasanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari kami ada di samping Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak diketahui dari mana arah dia datang dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya di antara kami. Sehingga dia duduk mendekati Nabi dan menyandarkan kedua lututnya pada lututnya Nabi dan meletakkan kedua tangannya ke atas kedua pahanya, lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Lalu Rasulullah bersabda, "Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar." Umar berkata, "Kami heran dia bertanya dan dia yang membenarkannya." Lalu dia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman." Lalu Rasulullah bersabda, "Kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir baik dan takdir buruknya." Lalu orang itu berkata, "Kamu benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritakan padaku tentang ihsan." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang hari kiamat." Nabi bersabda, "Tidaklah orang yang bertanya-tanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang ditanya."
Lalu dia berkata lagi, beritahukan aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu Nabi bersabda, di antara tanda-tandanya yaitu jika telah muncul budak melahirkan majikannya, dan kamu melihat orang-orang yang berjalan nyeker tidak beralas kaki, telanjang dan miskin berlomba-lomba membangun berbagai bangunan. Kemudian pergilah orang-orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Saya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kamu tentang agama. Hadis riwayat Muslim.